Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 115 ayat pertama. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah hari beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mazmur pasal 115 ayat 1. Kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1, 2 dan ayat 4 serta 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang benar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Apabila dosa membuahkan kematian rohani, maka anugerah Allah membawa kehidupan yang sepenuhnya. Kekasih Kristus, karena pada dasarnya dosa memisahkan manusia dengan Allah, sedangkan Allah adalah sang sumber kehidupan dari segala yang ada di alam semesta. Oleh karena itu, dosa mengakibatkan manusia mengalami kematian secara rohani, sedangkan anugerah Allah menghapuskan dosa dan memulihkan relasi manusia dengan Allah. Dengan demikian, maka anugerah yang Allah tunjukkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, dan yang memperdamaikan manusia dengan dirinya, membuahkan kehidupan yang sejati bagi orang yang menyambut anugerah tersebut dengan iman. Peranan anugerah di dalam memulihkan kehidupan inilah yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2. Di situ ia mengemukakan bahwa manusia sudah mati karena pelanggaran dan dosa mereka. Kematian yang ia maksud di sini adalah kematian secara rohani. Sedangkan Allah di dalam anugerahnya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, atas dasar itu Rasul Paulus berkata bahwa oleh kasih karunia atau anugerah Allah kita diselamatkan. Berarti apabila dosa membuahkan kematian rohani, maka anugerah Allah membawa kehidupan yang sepenuhnya. Mari kekasih Kristus, hargailah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jangan kita terus tinggal di dalam zona dosa, tetapi kita mau melepaskannya supaya kita bisa mengalami kehidupan seperti yang Tuhan Kristus sediakan kepada kita semua. Bila sore hari ini mengingatkan kita kembali apa yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa dan semua kejahatan kita, supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Kekasih Kristus, saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir.
kepada anak Violin, kepada Ibu Yulianatan, ada Ibu Desi. Tuhan memberkati, dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari bahwa sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup di dalam dosa dan terpisah dari diri-Mu. Kami hidup di dalam kesia-siaan dan berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Oleh anugerah-Mu yang besar, Engkau telah membawa diri kami untuk mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga melaluinya kami diperdamaikan dengan diri-Mu dan mengalami kehidupan yang baru dan penuh dengan makna. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan, terima kasih. Engkau membenarkan hidup kami lewat kematian di atas kayu salib, lewat curahan darah-Mu. Kami ucap syukur, terima kasih. Biarlah kami boleh menghormati, menghargai karunia yang Kau berikan kepada kami dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Bahkan hamba menyerahkan seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan tolong bahwa kami hidup di dalam kebenaran-Mu untuk hormat kemuliaan-Mu dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Sore ini hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Edison Rampalimbo yang Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat beliau semakin hikmat di dalam tugas pelayanan sebagai gembala, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa di dalam rumah tangga. Biarlah gembala yang taat dan setia kepada Engkau, Gembala Agung. Tuhan berkati Bapak Edison dan berkati semua pelayanan-pelayanannya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan anak kekasih daripada Leni. Tuhan, Leni Merlina yang berulang tahun hari ini juga, Tuhan juga memberkati. Bila hikmat Tuhan turun kepadanya, takut akan Tuhan, dan hidupnya semakin mengasihi Engkau. Biarlah dia boleh berdiri sebagai seorang istri dan seorang ibu pada posisi yang benar, supaya nama Tuhan dipermuliakan selalu, dan juga berkati semua pekerjaan serta pelayanannya. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan spesial bagi perjalanan Ibu Ferdiana Limbong yang menuju ke Makassar dan ke Toraja. Biar Tuhan menyertai, Tuhan lindungi dan pelihara selama perjalanan, boleh dengan baik, selamat, dan boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat, bertemu, berkumpul dengan semua keluarga. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam semua kegiatan yang beliau lakukan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, lepaskan hidup kita bertindak keluar dari zona nyaman dosa, mengikuti, menghargai, menghormati anugerah Allah yang diberikan kepada setiap kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Shalom, salam MDC.